Nah, ada masalah umum lagi menyangkut berbangsa dan bernegara. Jadi, kalau kita mengisi kartu keluarga, ada kolom eh, terakhir itu kolom mengalami disabilitas atau tidak. Nah, seorang albino biasanya kalau mengisi kolom dalam KK itu, dia tidak punya patokan apakah dia itu mengalami disabilitas atau tidak, karena tidak ada patokan atau petunjuk dari pemerintah. Seharusnya pemerintah itu sudah menetapkan masuk disabilitas atau tidak, supaya mempunyai data yang benar tentang albino. Karena albino itu banyak di setiap daerah, setiap suku, dia bisa disandang oleh siapa saja. Nah, menurut saya albino itu masuk ke dalam disabilitas sesuai dengan undang-undang disabilitas yang ada sekarang. Hanya di dalam undang-undang itu albino tidak spesifik disebutkan sebagai disabilitas. Nah, yang sekarang dibuat albino itu kan termasuk low vision dia. Nah, dalam kategori disabilitas low vision itu termasuk kategori netra, disabilitas netra. Jadi albino itu bisa dimasukkan dalam kategori disabilitas netra. Selain itu, menurut saya albino mengalami disabilitas satu lagi, yaitu disabilitas kulit, sensitivitas kulit terhadap paparan matahari. Nah, kategori ini belum ada di dalam undang-undang atau dalam kategori yang dibuat oleh pemerintah, karena sensitivitas terhadap matahari ini sebenarnya sangat penting, karena kelemahan albino itu dua itu, mata dan kulit. Jadi kulit pun harus masuk dalam kategori disabilitas. Kenapa? Karena pada umumnya, karena sensitivitas kulit terhadap paparan matahari, seorang albino tidak bisa bebas beraktivitas di luar ruang. Dia harus menggunakan penutup atau pakai sunblock. Ya, samalah seperti misalnya disabilitas yang lain, untuk beraktivitas normal harus menggunakan bantuan atau disiasati. Jadi mengenai sensitivitas kulit juga, albino itu mengalami disabilitas kulit, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas dalam hidup sehari-hari. Nah, di sini belum ada kategorinya memang, dan banyak juga yang belum membahas soal sensitivitas kulit ini. Biasanya yang hanya mengkategorikan ke dalam low vision karena hanya kategori itu yang ada di dalam undang-undang. Jadi menurut saya, bila saja pemerintah menetapkan dengan pasti, mengkategorikan dengan pasti
bahwa albino itu termasuk disabilitas, yaitu disabilitas low vision yang sudah ada kategorinya dan disabilitas kulit yang harus dibuat kategorinya. Apa gunanya penggolongan ini? Gunanya sebenarnya bukan seorang albino itu minta dikasihani atau minta dibantu, bukan. Jadi kalau secara sah, secara undang-undang masuk ke dalam kategori yang ada, seorang albino bisa meminta kesetaraan di dalam segala hal menyangkut hak-hak warga negara. Apa maksudnya kesetaraan? Kesetaraan itu bukan soal kemudahan, tapi kesetaraan itu adalah memberikan kesempatan yang sama terhadap individu albino supaya dia bisa bersaing sesuai dengan kondisinya. Nah, misal yang ekstrim di Afrika, seorang albino sudah banyak yang bisa menjadi militer atau polisi. Saya tidak tahu apakah di Indonesia seorang albino bisa menjadi militer. Yang saya tahu tidak mungkin, karena latihan militer itu memerlukan latihan fisik dalam paparan matahari yang tidak mungkin bisa dijalani oleh seorang albino. Pasti dia akan mati terbakar. Nah, bila ada undang-undang kesetaraan untuk albino ini, maka dimungkinkan albino menjadi seorang militer. Kenapa? Karena seorang militer kan bukan hanya di medan tempur, tapi ada juga yang di luar medan tempur yang mendukung tempur. Sehingga seorang albino yang menjadi militer, dia tidak harus dilatih di dalam ruang. Tidak harus dilatih di luar ruang. Mungkin dia bisa diberi spesialisasi latihannya di dalam ruang. Nah, itulah yang terjadi di Afrika. Dan masalah sensitivitas kulit juga yang saya tahu, ternyata di Afrika, saya sebut negaranya Rwanda. Rwanda itu negara miskin, tapi pemerintahnya sudah menetapkan undang-undang yang melindungi warga negaranya yang albino karena dikategorikan disabilitas itu. Jadi setiap warga albino di sana diberikan sunblock setiap bulan yang bisa diambil di pusat kesehatannya masing-masing. Bagi yang tidak mampu membelinya. Nah, di sini pun albino ada yang mampu secara ekonomi, ada yang tidak. Nah, manfaat undang-undang yang jelas kategorinya itulah yang bisa melindungi warga negara albino. Begitulah kira-kira sekilas pendapat saya tentang albino dan masalahnya. Oke, terima kasih.